dosa dari sisi lain juga punya kenikmatan. Dosa punya kenikmatan. Orang kalau sudah membiasakan diri dalam kemaksiatan, misal perempuan tidak tutup aurat, dia pakai celana pendek, pakai celana ketat, bajunya luar biasa terbuka, gitu kan? Kenikmatan dia jadikan sebagai kebiasaan, muncul kenikmatannya itu. Makanya semua yang dibeli pakaian pendek semua. Kenikmatan ibadah lawannya tutup aurat itu hilang dari dia. Mustahil dia menutup auratnya, gitu kan? Misal nonton gosip jam 8 pagi. Contoh, setan hiasin tuh supaya jadi indah dan menjadi kebiasaan antum. Setiap jam 8 nggak enak kalau nggak nonton misalnya. Jadi sebuah kenikmatan, ya kan? Maka antum tidak akan mau diganggu jam itu, kegiatan apapun, mau baca Quran, mau mengaji, mau apa, pokoknya harus saya nonton ini, gitu kan? Dibuat kenikmatan. Kalau kenikmatannya sudah muncul, maka kenikmatan ibadah tidak ada. Ada orang yang tengah-tengah, nah ini yang paling banyak nih. Di tengah-tengah, dia mau ibadah, tapi juga disisipin untuk maksiat. Orang yang seperti ini, ikhwani, tidak merasakan maksimal nikmatnya ibadah. Biar antum mau tutup mata, mau baca ayat 1 jam, tidak khusyuk-khusyuk, karena masih ada dosanya. Kalau berimbang dua-duanya, ini nggak ada kenikmatannya, ini juga nggak ada kenikmatannya. Jadi nggak nikmat ibadah, nggak nikmat maksiat. Sebagaimana orang-orang fasik mau berapa jam dari malam sampai subuh di diskotik, tidak rasa capek tuh. Kemarin ada ikhwah bilang sama saya, Ustadz antum nggak capek dari pagi sampai malam ceramah? Saya bilang, ya akhi, orang di diskotik dari malam habis isya pulang kantor, duduk nyanyi sampai kupingnya itu, gendang kupingnya mungkin bisa pecah, musik dengan besar sampai subuh, minum khamr, mabuk, dia nggak rasa capek tuh. Merasa, oh saya tadi malam terhibur. Kenapa kita sebagai orang yang beriman tidak mengatakan saya terhibur dengan majelis ilmu, saya terhibur dengan bertemu dengan para ulama, dengan sholat malam, dengan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala? Ini yang dibutuhkan. Ibadah itu tanda kutip harus dipaksakan, nggak bisa enggak. Kalau antum tidak paksakan sholat malam, mulai nanti malam bunyiin jam beker, atur sejadahnya, bubuhi minyak wangi, paksain diri bangun, mustahil. Sampai mati antum tidak akan sholat malam, karena syaitan nggak mau kita ibadah, harus dipaksakan. Kalau kita tidak paksakan, jalan ke rak buku kita di rumah yang kita taruh Al-Quran, paksakan jalan ke sana, ngambil Qurannya, paksakan baca selembar sehari, tidak bakal dibaca sampai kita meninggal. Mungkin sampai anak cucu kita juga tidak sentuh Quran itu. Mereka cuma mengenang, oh itu Quran nenek dan kakek saya. Nggak bisa kalau nggak dipaksain. Berhenti membuka peluang buat syaitan, jin dan manusia yang terus membisikkan, nantilah, gampanglah, kamu alim ya, berubah ya, sok alim, dan segala macam istilah. Habis sudah masalahnya itu. Saatnya kita hijrah. Sampai kapan kita mau dengar setan-setan nih semuanya? Jangan sampai nanti ajal mati baru antum nyesal. Penyesalan di belakang loh. Kalau antum meninggal dalam kondisi ada sholat yang ketinggalan, luar biasa nyesalnya itu. Kalau kita meninggal dalam kondisi tabungan kita penuh, nggak sempat disodakain, pastikan demi Allah antum akan nyesal. Kenapa dulu saya nggak bangun masjid ya? Kenapa dulu saya nggak begini ya? Kenapa dulu saya nggak begitu ya? Terus itu. Ya Allah, semoga Engkau berikan apa yang terbaik dari hamba-hambamu. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sama sekali meninggal dalam kondisi nanti menyesal. Oh kenapa ya? Oh seandainya ya. Sudah nggak ada gunanya ikhwah. Sekarang saatnya berubah. Kehidupan dunia ini sebentar, saudaraku. Sebentar kehidupan dunia ini. Sampai kapan? Demi Allah, saudaraku, kita ini membutuhkan sekarang laki-laki di sini yang hadir, yang mendengarkan suara saya dan ini mengikuti ceramah kita. Kita membutuhkan sekarang orang-orang mukmin yang imannya iman baja, bukan iman kerupuk. Yang kita butuh ini sekarang ikhwah sekalian dan akhwat di belakang sana yang mendengarkan saya dan mendengarkan ceramah ini. Kita butuh iman-iman baja yang kalau malam bangun dari ranjang, lawan syaitan untuk sholat tahajud, bukan tidur terus-menerus. Kita membutuhkan iman baja ikhwah sekalian dan akhwat sekalian yang pada saat azan ke masjid, sholat, apapun tantangannya. Pada saat musibah datang bersabar mereka. Pada saat jihad dikumandangkan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh iman yang seperti ini. Ya memang baja apa yang Allah perintahkan, apapun tintangannya, halangannya kita lakukan. Enggak peduli dengan dunia ini, apapun orang mau katakan. Akhwat kita di belakang sana, kami butuh sebagai laki-laki seorang ibu seperti Nusaybah binti Ka'ab, sahabiat yang luar biasa.
Pada saat jihad dikumandangkan, Nusaybah binti Ka'ab membangunkan suaminya tengah malam, mengatakan, wahai suamiku, besok jihad, ikutlah. Dibangunkan anak laki-lakinya 5 orang, semua dikatakan, anak-anakku bangunlah, besok jihad, ibu pun akan ikut. Semuanya satu keluarga pergi jihad. Ini yang namanya mukminah, imannya baja. Bukan suaminya mau bangun sholat malam, sebentar mas, jangan bangun dulu. Malah kempes, dikempesin. Nah ini yang membuat umat Islam lemah, karena iman kita kendor, kempes, nggak ada apa-apa. Sedikit godaan syaitan, dibising sedikit langsung kendor. Pakai jilbab besar, kemudian digoda sama temannya, sedikit saja, oh kamu alim ya, ditinggalkan jilbabnya. Subhanallah. Kita butuh orang-orang mukmin dan mukminah yang hadir di majelis ilmu dengan iman baja. Memang mau mempelajari hukum Allah SWT halal haram. Sepertinya anda hadir ini iman baja namanya. Hadir di majelis ilmu sebagaimana orang-orang fasik. Mau berapa jam dari malam sampai subuh di diskotik, tidak rasa capek tuh. Kemarin ada ikhwah bilang sama saya, Ustadz antum nggak capek dari pagi sampai malam ceramah? Saya bilang, ya akhi, orang di diskotik dari malam habis isya pulang kantor, duduk nyanyi sampai kupingnya itu gendang kupingnya mungkin bisa pecah, musik dengan besar sampai subuh, minum khamr, mabuk, dia nggak rasa capek tuh. Merasa, oh saya tadi malam terhibur. Kenapa kita sebagai orang yang beriman tidak mengatakan saya terhibur dengan majelis ilmu, saya terhibur dengan bertemu dengan para ulama, dengan sholat malam, dengan membela agama Allah Subhanahu Wa Taala? Ini yang dibutuhkan, gitu kan? Kita butuh seorang muslimah, saudari kita yang seperti Rumaisah radhiyallahu anha, yang pada saat suaminya sedih, dia menghiburnya. Anaknya mati, suaminya sangat sayang dengan anak laki-lakinya. Pada saat meninggal dunia, kata Rumaisah radhiyallahu anha, jangan ada yang sampaikan kepada suami saya bahwasanya anak ini sudah mati, karena suami saya sangat sayang dengan dia. Waktu suaminya pamit pergi ke masjid, sholat maghrib isya, pulang habis isya, Rumaisah berdandan, pakai minyak wangi, masak masakan yang enak sekali, lalu dilayani suaminya. Begitu pulang, suaminya diajak makan, digodain, dirayu sampai berhubungan badan. Setelah puas suaminya kenyang, biologisnya selesai. Perhatikan wanita mukminah yang faham di mana dia letakkan godaannya, imannya membawa dia bagaimana untuk bisa menghilangkan kesusahan suaminya, bukan jadi beban bagi suaminya. Dia mengatakan, wahai suamiku, dengan santun nih, anaknya mati, dia juga sedih sebenarnya, tapi bagaimana dia menghibur suaminya, dan dia tahu ketaatan pada suaminya, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang dia bilang? Wahai suamiku, bagaimana pendapat anda kalau seandainya tetangga pernah pinjamin sesuatu, lalu saja tetangga memintanya, pemiliknya minta benda itu, apakah kita akan mengembalikan? Kata suaminya, tentu saja, itu hak orang. Kata Rumaisah dengan tenang, dengan sangat luar biasa kasih sayang sama suaminya, dia mengatakan, wahai suamiku, kalau begitu berharaplah pahala dari Allah, karena ya, Allah SWT yang menitipkan anak kita telah mengambilnya. Suaminya langsung marah, mengatakan, kenapa kau tidak cerita dengan saya, wahai Rumaisah? Kau membiarkan saya memakan makanan, menikmatin tubuhmu, lalu kemudian kau memberitahukan setelah itu bahwasanya anak kita mati, gitu kan? Dengan sangat tenang. Lalu kata Rumaisah, itulah yang saya ingin lakukan untuk menghiburmu. Lalu kata suaminya, saya akan laporkan kepada Nabi SAW. Suaminya pergi ke Nabi SAW malam itu, berkata, ya Rasulullah, begini yang terjadi. Nabi SAW senyum, ya, lalu berkata, apakah kalian berhubungan malam itu? Kata keduanya, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi, betul hamil gara-gara hubungan malam itu, dan tahun depannya lahir seorang anak mujahid dari kalangan sahabat yang hanya besar mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita butuhkan, orang-orang yang punya iman, ikhwas sekalian. Sampai kapan kita mau berlalai-lalai, gitu kan? Sampai kapan kita mau berlemah-lemah? Malu dengan pakai busana muslim, subhanallah, gitu kan? Malu dengan simbol Islam, subhanallah. Nggak usah jadi muslim sekalian. Kita butuh figur Abu Bakar yang semua tegak dengan keyakinannya, figur Umar yang memang syaitan lari dari dia. Tahu kenapa ikhwas sekalian syaitan lari dari Umar? Karena Umar betul-betul yakin semua yang Allah perintahkan benar, yang dilarang itu salah, ditinggalkan. Dan Umar bin Khattab semuanya dengan tegar, dengan iman baja yang dia lakukan. Malam bangun sholat, nggak ada ceritanya syaitan mau godain ditepis sama dia, nggak ada. Syaitan hanya habis akal, bagaimana caranya goda orang seperti ini, nggak bisa, gitu kan? Karena dia betul-betul memang itu tinggal ditinggalin. Dan itu hanya dengan iman, ikhwas sekalian. Ini hanya dengan iman. Sampai kapan kita mau terus-menerus membiarkan iman kita sehari begini dan sehari begitu? Sampai kapan antum mau mengatakan, dan perempuan di antun di belakang mengatakan, sampai kapan kita mau mengatakan, oh iya nanti, oh iya ya, sampai kapan oh iya ya ini? Sampai malaikat maut mencabut roh kita baru kemudian kita mau sadar? Subhanallah. Majelis ilmu seperti ini tujuan utama mengubah menjadi orang yang lebih baik. Kalau antum datang di sini dan tidak bisa mengubah, antum bisa rajin sholat malam, antum rajin menjaga hukum-hukum Allah SWT, meninggalkan yang haram, menikmati yang halal,
perempuan-perempuan di sana di belakang, kalau anda datang ke sini tidak bisa mengubah anda tutup aurat, anda lebih baik daripada sebelumnya, anda bisa mengatur ya, menikmati apa yang halal, tidak memamerkan aurat anda di sana sini, maka jangan hadir. Karena majelis ilmu tujuannya untuk itu, melahirkan orang-orang yang imannya iman tegar, iman baja, yang memang tidak mudah goyah. Ikhwas sekalian, kadang-kadang subhanallah baru diminta waktunya sholat malam, kita nggak mau bangun sholat malam. Bagaimana kalau diminta ditumpahkan darah jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Sudah sulit kan gitu. Baru diminta infak saja sudah beragam macam bisikan syaitan, kita sudah mengiyakan bisikan syaitan itu. Bagaimana kalau diminta infak jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mengorbankan seluruh harta, pakaian kita bahkan kalau perlu dijual untuk itu. Ini semua karena cinta terhadap dunia yang berlebihan. Allah musta'an. Semoga Allah SWT yang di langit sana yang melihat kita ini menjadikan kita orang-orang yang terpilih di kalangan hamba-hambanya yang dipenuhi imannya dengan iman baja insyaAllah dalam hati dan meninggal dalam keadaan syahid. Ya Allah, saya meminta kepadamu atas namamu yang maha mulia agar engkau menjadikan aku secara khusus dengan keluargaku ya Allah semuanya mati syahid di jalan Allah, dan semuanya memiliki iman-iman yang baja dari keturunan dan seluruh istri dan anak-anakku, dan juga semua yang hadir di sini ya Allah. Semoga engkau berikan apa yang terbaik dari hamba-hambamu. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sama sekali meninggal dalam kondisi nanti menyesal. Oh kenapa ya, oh seandainya ya, sudah nggak ada gunanya ikhwan. Sekarang saatnya berubah. Antum kalau merasakan nikmatnya ibadah, dan itu dengan cara ibadah itu tanda kutip harus dipaksakan, nggak bisa nggak. Kalau antum tidak paksakan sholat malam, mulai nanti malam bunyiin jam beker, atur sejadahnya, bubuhi minyak wangi, paksain diri bangun, mustahil sampai mati antum tidak akan sholat malam. Karena syaitan nggak mau kita ibadah, harus dipaksakan. Kalau kita tidak paksakan, jalan ke rak buku kita di rumah yang kita taruh Al-Quran, paksakan jalan ke sana, ngambil Qurannya, paksakan baca selembar sehari, tidak bakal dibaca sampai kita meninggal. Mungkin sampai anak cucu kita juga tidak sentuh Quran itu. Mereka cuma mengenang, oh itu Quran nenek dan kakek saya. Nggak bisa kalau dipaksain. Ibadah yang dipaksakan, Allah gunakan kata-kata paksa dalam Al-Quran ini ya, tanda kutip bahasa saya ini ya. Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdihannahum subulana. Orang yang memaksakan diri ke jalan kami, kami akan pandu menuju ke jalan-jalan kami. Kalau kita biasakan paksakan diri, sesuatu yang dipaksakan di awalnya itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau dia kebaikan maka akan baik tuh. Kita kalau biasakan diri puasa Senin Kamis, atau biasakan diri untuk azan langsung ke masjid, coba biarin bergulir tuh. Nanti kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, kita nggak enak lagi kalau nggak kerjain ini, karena kenikmatannya sudah muncul. Kalau ada orang yang setiap azan ke masjid, sebulan aja misalnya dijaga sama dia, nanti gak enak tuh. Sekali aja terlambat satu rakaat masbuk, apalagi kalau ketinggalan sholat berjamaah, itu luar biasa penyesalannya, seperti sebuah gunung yang berat. Dari ini yang kata Nabi SAW, orang mukmin kalau berbuat dosa kecil, pelanggaran kecil sebenarnya, seperti gunung yang besar di atas punggungnya, berat rasanya, menyesal kenapa ya gitu. Sementara orang munafik kalau berbuat dosa besar, dianggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya dan dia usir seperti ini, kecil bagi dia. Nah kenikmatan ibadah itu akan ada dengan cara antum harus paksain ibadah tuh, nggak bisa. Ikhwani, berhenti membuka peluang buat syaitan, jin dan manusia yang terus membisikkan, nantilah, gampanglah, kamu alim ya, berubah ya, sok alim, dan segala macam istilah. Habis sudah masalahnya itu. Saatnya kita hijrah. Sampai kapan kita mau dengar syaitan-syaitan nih semuanya? Jangan sampai nanti ajal mati baru antum menyesal. Penyesalan di belakang loh. Kalau antum meninggal dalam kondisi ada sholat yang ketinggalan, luar biasa nyesalnya itu. Kalau kita meninggal dalam kondisi tabungan kita penuh, nggak sempat disodakain, pastikan demi Allah antum akan nyesal. Kenapa dulu saya nggak bangun masjid ya? Kenapa dulu saya nggak begini ya? Kenapa dulu saya nggak begitu ya? Terus itu. Kenikmatan ibadah ada, kenikmatan maksiat juga ada. Orang yang biasa sholat, hilang kenikmatan meninggalkan sholat, karena lawannya sholat pahala, ini meninggalkan sholat dosa gitu kan. Orang yang tarik kepada semua ibadah nih, orang yang biasa gemar bersedekah bantu orang, nanti dia nggak enak, lawannya itu pelit yang akan kita bahas malam ini. Itu berat, dia jadi tidak mau tuh, tidak ada kenikmatannya lagi. Dia kalau punya sesuatu, siapa lagi nih yang mau dikasih ini, dikeluarkan gitu. Dosa dari sisi lain juga punya kenikmatan. Dosa punya kenikmatan. Orang kalau sudah membiasakan diri dalam kemaksiatan, misal perempuan tidak tutup aurat,
dia pakai celana pendek, pakai celana ketat, bajunya luar biasa terbuka, gitu kan. Kenikmatan dia jadikan sebagai kebiasaan, muncul kenikmatannya itu. Makanya semua yang dibeli pakaian pendek semua. Kenikmatan ibadah lawannya tutup aurat itu hilang dari dia. Mustahil dia menutup auratnya, gitu kan? Karena dia sudah merasakan kenikmatannya maksiat nih. Gitu. Tarik ini dalam semua kemaksiatan apapun yang antum rutinkan. Makanya sering saya bahasakan ikhwani, Allah Subhanahu wa taala menyibukkan kita dengan kegiatan-kegiatan agama tuh. Dibuatin jadwal seharian, ada jadwal sholat, ada jadwal baca Quran, ada amal-amal soleh, banyak programnya ditawarkan supaya padat. Setan untuk membuat agar program-program ibadah ini terganggu, dibuatin program juga sama dia, program-program kemaksiatan. Kalau antum sudah dikena dengan satu dosa, misal nonton gosip jam 8 pagi, contoh, setan hiasin tuh supaya jadi indah dan menjadi kebiasaan antum. Setiap jam 8 nggak enak kalau nggak nonton misalnya, jadi sebuah kenikmatan, ya kan? Maka antum tidak akan mau diganggu jam itu, kegiatan apapun, mau baca Quran, mau mengaji, mau apa, pokoknya harus saya nonton ini, gitu kan? Dibuat kenikmatan. Kalau kenikmatannya sudah muncul, maka kenikmatan ibadah tidak ada. Kalau ada orang maksimal di sini, dia nikmatin ibadahnya, dia tinggalkan benar-benar 100% dosa, itu yang luar biasa. Itu yang kita harapkan. Kalau ada orang yang maksimal juga di dosanya, tidak pernah beribadah, kalau menurut saya, dengan kacamata dia ya, saya bicara dengan kacamata orang yang bermaksiat, itu bagus dia. Kenapa dia bagus? Karena dia maksimal menikmatin tuh. Kalau ada orang yang tengah-tengah, nah ini yang paling banyak nih. Di tengah-tengah, dia mau ibadah, tapi juga disisipin untuk maksiat. Orang yang seperti ini ikhwani, tidak merasakan maksimal nikmatnya ibadah. Biar antum mau tutup mata, mau baca ayat 1 jam, tidak khusyuk-khusyuk, karena masih ada dosanya. Kalau berimbang dua-duanya, ini nggak ada kenikmatannya, ini juga nggak ada kenikmatannya. Jadi nggak nikmat ibadah, nggak nikmat maksiat, gitu kan? Kalau ada orang misalnya mabuk, dia anggap bolehlah kumpul-kumpul sama teman, minum, tapi dia juga jaga 5 waktu sholat. Kira-kira pada saat dia mabuk jam 2, jam 3 malam, dia pikirin sholat subuh, terganggu nggak? Lagi mabuk, sebentar mau subuh nih, nggak nikmat tuh mabuknya, ya nggak maksimal, karena dia masih terbebani dengan sholat subuh. Jadi kalau ada orang mabuk sekalian, dia nggak pikir sholat, itu maksimal dia nikmatin, tapi ingat ujungnya neraka. Bukan saya sarankan ya, ujungnya neraka nih, tapi saya coba datangkan ikhwani supaya antum keluar dari poin yang ini nih. Ada orang di sini, jadi dia masih membuka diri untuk kemaksiatan, sehingga ibadahnya nggak pernah bisa khusyuk, karena dia masih buka pintu ini. Jadi nggak bisa, di sini nggak nikmat, di sini nggak nikmat. Coba kalau dia nggak ada beban, memang dasarnya rusak, mau telanjang di jalan, mau pergi kemana-mana sama dia, nggak ada beban, nggak peduli, gitu kan? Memang ahli neraka sudah, ya sudah. Dia sudah nggak ada malunya, kata Nabi SAW, kalau kau tidak malu, buat apa yang kau inginkan? Nah ini dia rasakan maksimal di situ, tapi ujung-ujungnya konsekuensi ada, dosa dan masuk neraka, gitu kan? Jadi antum tidak ada opsi. Menjadi orang yang mukmin memang sejati, nggak ada lagi peluang untuk maksiat. Udah habis ceritanya tuh. Bisikan-bisikan setan untuk gini, untuk gitu, negosiasi supaya masih mau ngurangin kehusuan pahala, ngurangin sedekahnya. Buka dompet 50.000, 10.000, sama 5.000. Pas antum buka niat mau sedekah buat orang fakir miskin. Begitu antum buka, setan bisikin 5.000 aja. Diambil 5.000 kasih. Enggak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makin besar jaring yang kita lempar, makin besar ikan yang didapat. Bagaimana caranya orang mau dapat ikan paus pakai cantolan yang kecil? Jebol lah. Untuk nangkap ikan teri dipakai untuk panggil ikan paus, nggak bisa. Pakai kapal tanker. Tuh dapat ikan paus tuh besar. Ngasih 1.000 rupiah, minta sama Allah kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga, jodoh yang baik. Wah, luar biasa. Gimana caranya? Padahal kalau dia belikan atasannya hadiah, dibungkus kemasan bagus, macam-macam. Kita kalau kasih fakir miskin ikhwani, itu kita bukan kasih dia sebenarnya, kita seperti memberikan hadiah kepada Allah itu. Makanya para ulama mengatakan, Urwah Ibn Zubair rahimahullah, seorang
ulama tabi'in yang masyhur. Beliau mengatakan, jangan kalian menganggap sama sekali sedekah yang kalian keluarkan itu bentuk sedekah, itu hadiah yang kalian berikan kepada Allah. Maka malulah seseorang di antara kita kalau memberikan kepada Allah lebih sederhana dari apa yang dia berikan kepada orang yang dia hormati dari manusia. Kalau perlu, kalau kita mau kasih buah, memang di packing resmi, bagus, kasih fakir miskin. Gimana senangnya dia? Dia sih cuma dapat duniawianya, tapi Allah memberikan kita balasan sesuai dengan kadar keikhlasan kita, gitu kan? Jadi di sini maksimal ke sini, dan ini sudah tolak. Saatnya hijrah, nggak bisa sampai kapan nih? Gitu. Kalau setengah-setengah percuma gitu, tidak akan merasakan kenikmatan semuanya.